Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok tok tok, kembali lagi di podcast Blitar Talk. Kali ini edisi spesial, kita kedatangan tamu seorang tokoh inspiratif Blitar, seorang guru, konten kreator, dan Gen Z. Please welcome Mas Sugeng Santoso. Nggak terasa ya Mas ya, ini sudah memasuki bulan Oktober. 3 bulan lagi kita mau menjumpai 2024 tahun baru. Kira-kira apa nih yang menjadi kenangan yang paling berkesan di 2023 ini untuk Mas Santos? Yang jadi kenangan yang paling berkesan bagi saya adalah ketika menjadi delegasi Kalimantan Tengah dalam lomba internasional, Mbak. Lomba apa itu? Boleh diceritakan secara singkat? Jadi pada bulan Maret kemarin saya didapuk menjadi delegasi Kalimantan Tengah dalam lomba internasional yang dilaksanakan di Bali tentang inovasi. Dan pada saat itu saya mengangkat tentang inovasi sosial. Inovasi sosial. Itu kemarin saya sedikit mengintip nih sosial medianya Mas Santos ini. Di situ ada tulisannya konten kreator, guru, milenial, Gen Z. Itu kira-kira kenapa mengambil branding itu, Mas? Kreator dan guru milenial untuk Gen Z. Untuk Gen Z. Ya, kebetulan saya sendiri adalah generasi Z yang lahir pada tahun 99. Masih muda sekali, guys. Cuma tampangnya mungkin tua, Mbak ya. Dan lalu kenapa saya melabeli diri sebagai kreator? Jadi saya tuh di Instagram menjadi content creator di bidang pendidikan dan tips-tips lomba seperti itu. Tips ini lombanya ini temanya tentang apa? Selalu tentang pendidikan kah atau berganti-ganti seperti inovasi para pemuda sekarang atau konten yang berbasis pendidikan digital kah? Seperti apa, Mas? Kalau tips-tips lomba yang saya buat itu tentang lomba penulisan ilmiah dan sastra. Jadi seperti makalah, lalu lomba esai, lalu lomba cerpen, puisi seperti itu. Sebentar, saya penasaran nih, Mas Santos ini sebenarnya asli ya dari Blitar ya? Ya, asli. Asli dari Blitar. Basisnya apakah memang menyukai hal-hal yang tentang literasi atau pendidikan seperti ingin menjadi guru lah, memang cita-citanya dari kecil itu menjadi guru atau seperti apa, Mas? Lalu kalau membahas tentang literasi, sebenarnya saya tuh lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kalau membicarakan tentang menulis buku itu makanan saya sebenarnya. Makanan sehari-hari ya, Mas ya? Iya. Terus kalau pendidikan, kenapa saya ingin jadi guru? Sebenarnya dulu kalau kita putar waktu beberapa tahun ke belakang, pada tahun 2017 saya tuh mau ngambil ilmu hukum sebenarnya. Kenapa kok? Ngambil ilmu hukum. Melenceng sekali itu. Iya, jadi tidak melenceng sebenarnya. Banting setir. Banting setir. Iya. Jadi karena orang tua saya tuh pengen udahlah kerja sing dadi PNS aja, gak usah hukum sing ruwet-ruwet gitu. Akhirnya saya karena ada basic literasi dan saya pernah menulis puisi juga dulu cerpen waktu SMA, saya memutuskan untuk menjadi guru begitu. Menjadi guru yang inspiratif juga ya bagi teman-teman di sini. Masih usia berapa, Mas? 20? Sekarang 24 berarti. 24 sudah menjadi guru yang sangat berbakat lah, punya pengalaman yang banyak. Terus kira-kira apa nih, Mas, yang ingin dilakukan di 3 tahun terakhir di 2023 ini kira-kira? 3 bulan terakhir maksudnya? Iya, ini kan sudah Oktober nih. Jadi saya sedang ada sebuah proyek buat diri saya sendiri. Saya menulis sebuah buku tentang perjalanan 1 tahun di Kalimantan Tengah. Jadi bagaimana explore saya di Sampit untuk 3 bulan, lalu bagaimana explore saya di Pulang Pisau selama 10 bulan bekerja di Kalimantan Tengah. Mas, boleh nggak sih diceritakan tentang pengalamannya nih yang menjadi guru di pelosok di Kalimantan Tengah itu awalnya seperti apa? Mungkin cara mendaftarnya seperti apa atau memang sudah dari dulu punya keinginan untuk itu? Boleh diceritakan sedikit, Mas? Jadi saat itu waktu apply saya tuh sudah lulus dari S1. Jadi ada pembukaan untuk guru di Kalimantan Tengah di CSR-nya perusahaan sawit. Nah, setelah itu saya udah apply tuh, Mbak.
setelah lulus kuliah apply tapi nggak ada panggilan, hingga akhirnya saya memutuskan untuk menjadi guru di Probolinggo di Leces gitu. Nah, guru jadi apa itu Mas? Guru bahasa Indonesia untuk SMP dan SMA. Oh, oke. Nah, saya jadi guru di Leces di Sekolah Taruna. Itu sekolahnya pabrik kertas dulu. Gitu. Oke. Jadi emang saya dulu basicnya ngajar di swasta sih. Iya. Nah, terus habis gitu 1 bulan kerja di situ saya dapat panggilan keterima di Bes Agro ini di Kalimantan Tengah. Dan akhirnya saya ngabisin kontrak di Leces 6 bulan, habis itu baru pindah di Kalteng pada bulan September 2022. Tahun kemarin ya berarti ya? Iya, tahun kemarin. Untuk perjalanannya yang nggak singkat itu ya, itu perjalanannya selama 11 atau 12 bulan yang hampir 1 tahun ini gimana Mas? Itu ada kesan yang menarik, suka dukanya apa enggak itu Mas? Banyak banget Mbak pasti ya, suka duka. Dimulai dari ketika saya datang, itu saya ditempatkan di Sampit. Di Sampit yang dulu terkenal banget perangnya tuh. Perangnya sama Madura ya Mas? Ya? Oke. Saya masih ingat itu, saya masih kecil itu. Saya nggak tahu udah lahir atau belum. Oke, jadi saya tuh habis ngajar di tempat yang Madura sipil ya, Madura lokal atau apa tuh? Madura swasta. Oh, swasta di Probolinggo. Yang denger orang bilang arah pacong gitu. Terus saya ke Sampit, di Sampit yang bahasanya Dayak banget gitu. Jadi ngerasa kayak ada, ini kebetulan atau gimana gitu. Di Sampit 3 bulan, sempat membimbing anak-anak juga di lomba pantun berbalas, dan ternyata itu menjadi prestasi terakhir saya di Sampit. Akhirnya saya tanya bisa nggak ke HR saya bisa nggak ya dipindah ke tempat lain gitu, pengen yang challenge-nya lebih gitu. Karena pernah dengar ada sekolah CSR Bes Agro yang di pelosok gitu, kita di sana naik klotok gitu, di sana banyak biawak, banyak ular. Saya penasaran sendiri gitu seperti apa, hingga akhirnya saya minta dipindah di situ, dan 25 November saya resmi dipindah tugaskan di Pulang Pisau, yang mana saya sendiri nggak pernah dengar Pulang Pisau itu apaan. Pulang Pisau ya? Susah Pulang Pisau. Sekali bilangnya. Pulang Pisau itu sebuah desa atau pulau tersendiri di Kalimantan apa gimana Mas? Oke, Pulang Pisau itu sebuah kabupaten yang terletak di Kalteng yang paling dekat dengan laut gitu. Jadi kalau kita lurus Pulang Pisau tuh nanti laut yang arah ke Jawa itu Mbak. Nah, dan itu berarti paling ujung gitu ya Mas ya? Paling ujung, dan itu dekat dengan Kapuas, dan itu dipisahkan oleh Sungai Kahayan yang luas banget. Jadi di sana tuh sungainya gede-gede. Sekolahnya di atas sungai juga nggak Mas? Kalau di atas sungai enggak, cuma di pinggir sungai gitu. Di pinggir sungainya ya, gitu di pinggir sungai. Itu bahaya nggak sih Mas? Ada kayak binatang-binatang buas gitu nggak sih? Kalau binatang buas banyak sih. Dan sekedar cerita, kemarin saya hari raya kan tidak pulang. Waktu saya malam-malam tidur, saya lagi main HP, itu ada ular di kamar saya gitu. Ya udah, saya sebagai orang Blitar ya yang nggak pernah main-main sama ular, udah saya teriak-teriak. Teman saya yang Dayak langsung datang ngambil. Nah, emang mereka udah terbiasa. Oh, udah terbiasa ya di sana. Ya, tapi terbiasa. Ularnya itu emang yang berbisa atau gimana gitu nggak? Iya. Atau memang ular sungai gitu? Ularnya tuh kobra, cuma masih kecil sih, mungkin sejempol gitu. Itu gimana Mas rasanya tidur sama ular itu? Dan memang udah terbiasa Mbak. Jadi mereka pun, siswa saya kan ngajar SMP, ada ular tuh kadang dipegang masukin ke botol aqua, dan nggak ada takut-takutnya, oleh saya sendiri yang takut. Ya itu yang membedakan kita hidup di Blitar yang tenang-tenang aja, ayam tentrem, nggak ada binatang-binatang kayak gitu kalau nggak di sawah, di hutan gitu ya. Terus kesana gitu, rasanya gimana Mas? Pengen pulang nggak kayak gitu? Kalau waktu awal-awal sih rasanya pengen sekali pulang, karena kan saya datang, semangat nih bisa jadi content creator gitu, naik klotok gitu, ngajar pelosok gitu. Tapi nyampe sana lihat airnya yang nggak bisa diminum. Nggak bisa diminum. Nggak bisa. Terus minumnya gitu. apa Mas di sana? Kalau nggak galon ya kita nada air hujan di sana. Tapi kalau musim kemarau gini nggak hujan? Beli mau nggak mau. Oh, beli galon ya di sana. Beli galon.
Dan sungai yang kadang buat mandi itu kan kayak waduk buatan sendiri itu Mbak. Itu tuh ya di situ ada biawak nyemplung gitu, ada ilalang ya, kita mandi pakai itu gitu. Oh, mandinya pakai bekas biawak itu tadi? Ya mungkin berbagi sama biawak ya kita. Oke. Berbagi sama biawak. Oke. Terus kira-kira nih dari perjalanannya Mas Santos yang selama 11 bulan di sana itu ada nggak sih yang membekas banget itu, kira-kira senengnya atau sedihnya itu ada nggak? Oke. Paling seneng atau paling sedih lah yang sampai sekarang itu Mas Santos masih ingat banget. Oke. Sebenarnya kalau paling seneng itu saya ada 2. Jadi ketika saya jadi finalis di lomba internasional, sama ketika saya mendampingi siswa di lomba mendongeng. Jadi lomba mendongeng itu dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Pulang Pisau. Okay. Nah, karena itu adalah pertama kali saya naik motor selama berapa? Mungkin 4 jaman. Cuma untuk ke pusat kota yang masih 1 kabupaten. Oke. Jadi pusat kota aja 4 jam ya Mas ya? Kami berangkat jam 5:30 naik lotok 2 jam. Nah, nyampe di namanya Desa Bahaur di pinggiran sungai, kami naik motor lagi jam 8-an sampai sana tuh hampir jam 2. Itu tuh naik motor. Sampai saya tuh gini membayangkan kalau di Blitar mungkin udah sampai Surabaya kayaknya. Iya, betul. Dan itu cuma 1 kabupaten aja gitu. Itu seru banget gitu, dan nambah pengalaman dan seneng juga gitu. Terus itu lombanya menang nggak? Kalau dilihat perjuangannya itu jauh sekali ya perjalanannya. Berarti Mas Santos kesana naik motor sama siswanya. Terus kesana lomba, terus pulang lagi. Ya pulang lagi. Oke. Sempat nginep 1 malam tapi Mbak. Oh. Nginep 1 malam. Kalau enggak patah tulang saya di jalan kayak saking lamanya. Dan kebetulan hasilnya menang. Alhamdulillah. Ya, menangis karena belum dapat piala soalnya. Menangis? Saya kira sudah menang beneran ini. Belum dapat juara gitu. Oh iya. Tapi yang jelas siswa-siswa saya udah dapat juara di hati saya. Alhamdulillah. Itulah yang paling penting ya Mas sebenarnya, jadi guru itu memang harus penuh dengan pengorbanan, keikhlasan, kesabaran gitu ya Mas ya. Iya, benar banget. Iya, terus untuk pengalamannya yang paling sedihnya tuh di sana apa Mas kira-kira? Oke, yang paling sedih tuh ada 2 sebenarnya. Waktu saya di Sampit itu waktu saya deket-deketnya sama siswa. Gitu. Saya kan orangnya kalau ngajar tuh out of the box gitu. Seumpama pelajaran teks deskripsi, mungkin Mbak sama Bapak yang di ruangan ini mungkin dulu gurunya pasti deskripsikan kucing kamu, temanmu sebangku gitu. Nah, kalau saya enggak, saya ajak anak-anak main basket, kita piknik gitu. Itulah yang kita deskripsikan. Jadi mereka tahu, oh teks deskripsi itu enggak cuma diam nulis, enggak, kita bisa mengobservasi gitu. Ada prakteknya juga ya. Jadi kita lebih mengarah ke ngebuat sesuatu, dan itu yang kita deskripsikan, dan pembelajaran saya seperti itu selama ini. Mungkin itu juga yang menyenangkan bagi siswa juga kan. Biasanya kalau saya dulu ya waktu sekolah itu bakalan terkesan guru yang mengajak kita praktikum terus observasi di luar kelas itu lebih ngena gitu loh Mas. Jadi nggak cuma nulis terus nontonin papan tulis berjam-jam gitu ya Mas ya. Iya benar. Oke, itu terus kedekatannya dengan murid-murid kenapa itu menjadi hal yang sedih bagi Mas Santos? Jadi kami masih 3 bulan ngajar gitu. Jadi waktu itu kami pelajaran apa ya, saya lupa. Kami ada materi apa, saya ajak anak-anak piknik. Kita bawa tikar, bawa makanan, kita ngomong-ngomong materi, kita kait-kaitin, terus di akhir pembelajaran saya ambil papan. Saya minta mereka itu mencurahkan apa yang ada di hati mereka. Dan waktu itu saya menulis kalau bulan ini adalah bulan terakhir Pak Santos ngajar kalian gitu. Nah, semua nggak percaya tuh. Dan akhirnya satu kelas tuh nangis, bahkan satu angkatan tuh mereka itu meluk saya. Ya? SMP saya. SMP. Mereka meluk saya, nggak mau ditinggal gitu. Dan itu benar-benar mengaduk batin dan emosi saya. Namun karena menurut saya semua itu pasti ada ujungnya, yang saya maksud perpisahan. Ya udah, mau ngomong saya pergi gitu. Ya walaupun sedih banget sebenarnya. Akhirnya saya pergi gitu. Oke, terus ini nih Mas, saya penasaran banget nih. Kira-kira dari keluarganya Mas Santos itu emang ada sejarah jadi guru atau gimana nih? Kok bisa membentuk Mas Santos sampai berada di sini, di titik ini dengan pengalaman yang sangat luar biasa itu? Oke, kalau jadi guru sebenarnya nggak ada sih Mbak.
Jadi ayah saya itu salah satu orang yang mungkin belum bisa membaca. Itu ayah saya. Terus ibu saya itu udah nggak ada waktu 2007 kayaknya. Jadi saya emang dari kecil itu besar dengan ketidakmudahan itu, karena mungkin tidak semua orang tua kan pengen mengarahkan anak-anaknya kemana, bercita-cita apa. Jadi saya membentuk diri saya hingga saya memilih untuk menjadi guru. Karena kalau kita jadi guru seenggaknya kita bisa berkontribusi untuk anak-anak dalam lingkup sekolah itu, entah nanti ilmunya mau mereka pakai gimana, mau mereka pakai apa. Dan itu yang jadi pertimbangan saya untuk menjadi guru gitu. Memang dari kecil itu cita-citanya menjadi guru gitu ya? Guru. Atau mungkin ketika tengah perjalanan pendidikan ini baru kepikiran jadi guru? Kalau jadi guru sebenarnya enggak dari kecil gitu. Kalau kecil sejujurnya pengen jadi dokter. Tapi emang pengen ngajar di pelosok atau berkontribusi di pelosok. Karena saya punya banyak saudara yang kerja di Sorong, Nabire, Manokwari, Jayapura. Nah, beliau-beliau tuh kalau pulang ke Blitar ceritanya mesti, di sana tuh gini, ininya kurang, itunya kurang gitu. Dan saya berpikir mungkin saya bisa memberikan manfaat di sana. Karena saya dulu tidak pinter-pinter amat, nggak masuk IPA dulu saya emang masuknya IPS. Akhirnya jadi guru dan emang ngajar di pelosok itu salah satu target saya. Terus tercapai di tahun 2022 itu ya Mas? Iya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terus ini Mas, setahu saya Mas Santos ini sebelum berangkat ke Kalimantan sudah mendirikan dulu itu apa? Angkring Sinau ya namanya? Iya, Angkring Sinau. Ya, itu kira-kira gimana itu sejarah berdirinya Angkring Sinau itu sendiri? Jadi pada tahun 2020 Kemendikbud dengan Satgas Covid kalau nggak salah namanya. Satgas Covid. Awal Covid itu ya? Itu mendirikan gerakan mengajar dari rumah yang juga itu tuh mengajari untuk berperilaku sehat gitu loh Mbak. Saya lupa dulu. Saya daftar itu udah keterima, ikut BIMTEK. Setelah BIMTEK nama saya nggak ada. Itu padahal saya dijanjikan dapat tunjangan transport apa segala macam gitu. Padahal saya dulu niatnya itu ikut biar dapat piagam. Piagamnya bisa jadi portofolio saya kalau mau apply beasiswa S2 gitu. Karena nggak ada tuh, kesel banget kan dulu. Akhirnya saya ngajak teman-teman buat mendirikan Angkring Sinau. Yang mana basic kegiatan kami adalah memberikan pengajaran atau les gratis kepada siswa yang saat itu nggak bisa les karena kan belajar dari rumah, orang tua nggak bisa ngajar, les aja lah gitu. Jadi yang nggak punya uang itu kami prioritaskan untuk menjadi siswa kami. Sebenarnya itu niatnya memberikan les gratis ya Mas ya, untuk anak-anak yang sekolahnya online itu tadi. Nah itu diprioritaskan di lingkungannya Mas Santos dulu apa pindah-pindah gitu tempatnya? Di lingkungan dulu Mbak, karena lu kan ada itu pembatasan PSBB, PPKM, walaupun nggak berlaku kayak di Blitar ya, masih tetap buka, masih tetap kemana-mana. Jadi karena itu kami ngajar di desa kami dulu di sekitar RT gitu. Gitu. Terus itu yang ikut banyak juga nggak Mas anak-anak yang ikut Angkring Sinau itu? Alhamdulillah kami sebenarnya menetapkan standarnya minimal tuh 14 dulu. Minimal 14 biar kami sudah ada jadwalnya gini jam sekian tapi membludak. Akhirnya mengambil teman-teman dan beberapa siswa itu belajarnya di rumah saya karena angkringnya sudah nggak muat. Ya. Terus yang mendampingi Mas Santos untuk mengelola itu siapa saja? Ya ada saya, adik saya, terus ada teman anak Unisba itu udah lulus tapi teman anak Unisba. Ada teman dari IAIN dan beberapa teman mungkin sekitar 4-7 orang lah. 4-7 orang yang membantu untuk kami. Membantu Angkring Sinau itu tadi ya. Saya lihat dari sosmednya berjalan, ada reels dengan anak-anak kayak gitu. Terus untuk yang tahun ini kira-kira masih operasi nggak Mas yang Angkring Sinau itu, karena yang sekolah ini kan sudah offline semua, udah tatap muka. Terus kira-kira les gratisnya ini masih berjalan nggak? Kalau les gratis nggak sih Mbak, karena saya kerja di luar pulau, teman-teman ada yang TA, ada yang
buka bisnis juga, jadi guru. Nggak, akhirnya dengan beberapa SDM yang ada yang bisa desain, ada yang bisa bikin video, saya rangkul untuk membuat itu platform content creator di pendidikan. Jadi kami memberikan konten tips-tips, dan alhamdulillah awal tahun kemarin kami sudah legal di Kemenkumham gitu. Jadi kalau kami mengadakan lomba itu piagamnya resmi ya? Sudah diakui. Sudah diakui oleh Kemenkumham. Sebelumnya pernah mengadakan lomba apa saja Mas waktu di Angkring Sinau itu? Jadi awalnya dulu kami tuh lomba untuk penutupan kegiatan les gratis, biar ada ledakannya gitu loh istilahnya. Kita keluarin semangatnya Angkring Sinau keluar gitu. Tapi ternyata tuh banyak peminatnya yang tadinya kami kami selain belajar ilmu yang sekolah, kami juga ekstra English singing, mendongeng, mewarnai, sama satunya saya lupa. Berarti itu untuk pendidikannya memang bukan pendidikan yang ada di sekolah saja ya berarti ya? Itu pendidikan seperti apa? Les, ada les, lalu ada ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler. Nah, kami ingin mewadahi anak-anak ini, ayo lomba yuk gitu, biar mereka punya mental champion yang baik gitu. Tapi karena banyak orang luar yang mempertanyakan, akhirnya kami bikin agenda di Hardikna sama di HUT kami setiap 1 tahun. Dan alhamdulillah dari yang cuma dulu followersnya 170 sekarang sudah 3.000-an. Hampir 3.000-an ya. 3.000-an. Ngecek itu waktu kenal Mas Santos itu kan kita pernah ngundang Mas Santos ya, tapi ternyata nggak bisa hadir itu saya ngecek Angkring Sinau ini apa, saya belum pernah dengar soalnya. Karena kalau di Blitar itu kan hal-hal yang memang apa ya Mas, memotivasi kayak gitu, kalau memang tidak di-boomingkan itu kan banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Nah terus yang lomba itu masih berjalan juga? Untuk lomba alhamdulillah berjalan, bahkan untuk bulan Oktober ini kami akan launching untuk HUT kami yang ketiga. HUT Angkring Sinau yang ketiga tahun gitu. Mungkin para pemirsa gitu yang nonton video ini bisa ikut. Jadi ada jenjang SD, TK mewarnai, SMP-nya lomba videografi prosedur. Jadi kayak ngasih tips memakai, membuat sesuatu, sama esai untuk mahasiswa gitu. Dan setiap kegiatan kami itu beberapa persen pendapatan, bukan pendapatan ya, kerja aja uang registrasi itu kami alokasikan untuk kegiatan berbagi. Jadi kadang kami masak, kita bagikan ke kaum-kaum yang membutuhkan di Blitar gitu. Itu lombanya offline atau online, cuma di medsos saja Mas? Sementara ini kami masih online. Itu karena kan offline banyak persiapan, banyak butuh SDM gitu, dan tidak menjangkau banyak orang karena banyak pendaftar kami dari Pekanbaru, dari Kalimantan, banyak dari luar kota ya, daripada yang Kabupaten Blitar sendiri. Iya, benar sekali. Mengulas tentang sesuatu yang menarik dari Instagramnya Mas Santos ini, ada memberitakan bahwa Mas Santos ini lulus kuliah tanpa skripsi. Padahal orang-orang yang mahasiswa, rata-rata mahasiswa itu paling takut sama skripsi nih Mas. Kok bisa ini Mas Santos ini lulus tanpa skripsi? Itu amalannya apa Mas? Amalannya apa ya? ST-nya. Ada amalan-amalan tertentu atau memang ada tips tertentu itu Mas? Kalau tanpa skripsi itu sebelumnya saya tuh juga buat skripsi, tapi masih pengajuan judul. Waktu mahasiswa saya kan sering ikut lomba kartus ilmiah, sering presentasi ke luar kota, ke Bandung, ke UNU Blitar juga pernah 2019 awal lomba ya? Karya tulis ilmiah di UNU Blitar. Jadi karena tahu track record saya kayak gitu, dosen saya tuh nggak mau ngasih saya terus judul ini, nggak mau. Jadi judul yang paling simple sampai yang paling rumit, teori yang saya nggak tahu, tetap nggak di ACC. Nggak di ACC, kenapa Mas? Nggak tahu sih. Mungkin itu apa kurang rumit lagi nih? Kurang rumit mungkin ya Pak. Hingga akhirnya saya diberitahu oleh ketua jurusan saya gitu, kalau kalau bisa nerbitin artikel bisa lulus tanpa skripsi gitu, tapi minimal Sinta 2. Dan Sinta 2 itu kan tinggi banget. Buat saya tinggi banget, hingga akhirnya ya udahlah cobalah gitu. Saya malas drama Pak gitu. Akhirnya saya buat, dan alhamdulillah setelah berstres nggak diterima, saya malah lolos ini Sinta 2. Sinta 2 dan saat itu harus ditranslatekan, dan kemampuan bahasa Inggris saya belum
bagus sekarang waktu itu. Jadi saya minta tolong teman translate, nanti saya beliin buku, itu mau gitu. Alhamdulillah itu diterima dan saya pun lulus tanpa skripsi gitu. Ini nggak perlu drama-drama dosen lagi. Oke. Artikelnya judulnya apa Mas kalau boleh tahu? Moral analysis in the videos of Dongeng Kita channel and its relevance to Indonesian learning. Jadi moral yang ada di channel Dongeng Kita, pernah lihat nggak Pak? Dongeng Kita. Video YouTube yang itu loh, dongeng-dongeng Indonesia yang terkenal itu, saya nganalisis nilai moral di 5 cerita, lalu saya kaitkan ke pembelajaran. Kayak gitu. Oh, itu biasanya kan dibikin skripsi dulu, terus jadi artikel. Baru di ACC oleh Sinta 2 gitu kan Mas. Nah ini jenengan langsung aja nih. Ya saya lompatin lah. Nih. Nggak pakai drama dosen tuh. Nggak pakai. Oke. Semoga semuanya bisa menjadi seperti Mas Santos, menjalani seperti Mas Santos, dapat pengalaman yang luas, edukasi yang banyak sekali, pengalaman yang luar biasa, wawasannya juga, saya kalau lihat CV-nya Mas Santos itu udah insecure sendiri saya. Oke, terakhir Mas, ini saya minta mungkin pesan atau motivasi untuk teman-teman generasi milenial di Kabupaten Blitar ini seperti apa dari Mas Santos? Jadi buat rekan-rekan generasi milenial yang ada di Blitar, menurut saya ketika kita pengen lebih maju dari sekarang, kita harus bisa merelakan kenyamanan yang kita dapat di sini. Karena mungkin di Blitar sarjana udah banyak, orang pintar udah banyak. Kalau emang kita ingin mengembangkan potensi dan berkontribusi untuk kemajuan negeri, jangan berpikir 2 kali untuk meninggalkan kenyamanan yang kita dapat di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, buat capsek yang ada di Blitar gitu. Mumpung saya di rumah nganggur sebulan, butuh guru bahasa Indonesia, bisa calling ya. Oke, terima kasih sekali Mas Santos atas kehadirannya di sini. Semoga lain waktu kita bisa berbincang banyak hal dan Mas Santos bisa sharing lagi pengalamannya yang sangat inspiratif itu tadi. Semoga semuanya mengambil hikmah dari perjalanan Mas Santos ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian podcast hari ini. Nantikan podcast inspiratif selanjutnya di Tok 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 Blitar Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.